Yo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Kripto Populer Aset Masa Depan. Yes, apa kabar kalian semua hari ini ya? Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, sehat-sehat selalu. Bagi kalian yang melaksanakan trading, investasi, semoga bisa cuan dan profit, amin. Nah, seperti biasa ya, kami menginformasikan kepada Anda semua. Jadi di channel ini itu kami masih mengadakan giveaway untuk spesial 10.000 subscribe. Maka nanti ketika channel ini sudah mencapai 10.000 subscribe, kami akan membagikan jutaan token Shiba Inu dan miliaran token Kishu Inu untuk 20 orang yang beruntung ya. Tentunya ke depan ini ya, tidak menutup kemungkinan kami akan menambah giveaway ini. Nah, mungkin menambahkan token Bryce ataupun Baby Doge ya teman-teman, seperti itu. Tentunya ada persyaratan. Apa tuh Bang persyaratannya? Jadi persyaratan sangat mudah. Kalian tinggal tekan tombol subscribe-nya, karena subscribe itu gratis. Silahkan ditekan 1, 2, 3. Oke. Kemudian bunyikan loncengnya juga agar kalian selalu mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Oke, seperti biasa juga ya, kita melihat dulu keadaan aset kripto saat ini secara global. Kita cek di Coin Market Cap. Nah, di sini kita lihat ya, semenjak memang video pertama kami tadi di pagi hari tadi, kami sudah mengupdate ya hari ini ya, bahwa memang Bitcoin itu kembali mengalami crash, kembali mengalami penurunan, kembali jatuh teman-teman ya. Market bear kembali datang. Yang di sini kita lihat per 24 jam terakhir untuk Bitcoin itu sendiri mengalami penurunan sampai dengan 5,92% di kisaran harga 29.524 US per BTC-nya ya, kembali turun ya, kembali turun di bawah harga 30 ribuan US per BTC. Kemudian disusul Ethereum. Nah, di sini Ethereum kita melihat lumayan tinggi juga teman-teman kalau kita bandingkan dengan Bitcoin. Per 24 jam terakhir Ethereum turun sampai dengan 8,17%. Nah, di kisaran harga 1.751 US per Ethereum-nya. Kemudian ada altcoin lain yang mengalami juga bearish seperti BNB, kemudian Cardano, XRP, Solana, Dogecoin, Polkadot, Tron, dan altcoin lainnya. Seperti biasa, ketika induknya mengalami penurunan, ya Bitcoin mengalami penurunan, maka otomatis ya, biasanya sih seperti itu. Maka otomatis ya, Ethereum, Cardano, BNB, altcoin lainnya itu ya mengalami juga penurunan. Nah, di sini ada beberapa koin yang mengalami penurunan sampai dengan 10% ke atas. Nah, Anda bisa lihat situ seperti Solana. Nah, teman-teman, situ Anda bisa lihat Solana mengalami penurunan sampai dengan 12,26%. Nah, tentunya ini kejadian ini teman-teman, ini merupakan kejadian biasanya sih penyebabnya karena ada isu-isu, ada berita kurang baik ya tentang seputar dunia cryptocurrency. Makanya kenapa harga kembali mengalami penurunan lagi ya, biasanya sih seperti itu teman-teman. Nah, kesimpulan daripada review kita ya tentang Bitcoin dan altcoin lainnya pada kesempatan kali ini. Nah, di sini memang keseluruhan altcoin itu mengalami banyak crash, mengalami penurunan teman-teman, seperti itu. Bang, pada kesempatan kali ini kita bahas apa lagi? Oke, pada kesempatan kali ini ya kembali saya update seputar Bitcoin Price. Jadi teman-teman ya, hampir tiap hari saya mengupdate tentang seputar Bitcoin Price. Jadi bagi kalian yang hold ya, yang holder Bitcoin Price ya, silakan ikuti channel kami ya, subscribe channel kami agar Anda itu selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari kami, berita seputar ya, informasi-informasi mengenai token Price ini teman-teman, seperti itu. Oke ya, kita lanjut ke analisa candlestick-nya. Kita buka di bursa Get.io. Nah, di sini kita sudah berada di bursa Get.io. Nah, per 24 jam terakhir, Bryce mengalami penurunan yang sangat dalam, crash yang sangat dalam. Anda bisa lihat situ per 24 jam terakhir, dia turun sampai dengan 18,07% teman-teman ya. Diri saya pribadi ya teman-teman, aset saya di sini, saya itu masih mengalami nyangkut teman-teman ya. Saya nyangkut di token Bryce ini. Tetapi secara pribadi saya sendiri teman-teman ya, saya tidak akan cut loss, saya tidak akan menjual daripada token saya ini, karena saya akan hold, akan menyimpan token Bryce saya ini ya jangka panjang teman-teman ya, mungkin 1, 2, 3, 4 sampai 5 tahun ke depan ya, entah teman-teman, seperti itu. Nah, di sini kita melihat dalam time frame satu hari, time frame harian,
Dalam time frame harian di sini memang dalam beberapa hari terakhir semenjak dari tanggal berapa ini teman-teman ya, Anda bisa lihat situ dari tanggal 5 kemarin itu ya, kemudian tanggal 6 sehari ini pun tanggal 7 hari ini. Memang untuk candlestick hari ini per tanggal 7 hari ini memang lumayan dalam crashnya, lumayan dalam penurunan yang terjadi pada Bitcoin price ini teman-teman, Anda bisa lihat situ. Tapi Bang, apakah masih berpotensi mengalami penurunan untuk beras ini? Kalau saya pribadi, nah teman-teman, Anda bisa lihat situ, dan memang tadi sempat, nah Anda lihat candlestick di situ ya, di time frame 1 day, sempat dia mengalami penurunan. Anda bisa lihat situ low shadow dari candlestick di hari ini. Sempat memang turun di harga low-nya, kita cek di harga low berapa tuh teman-teman, di ujung 47985. Sempat turun ke situ, tetapi market artinya bearish ini tidak begitu lama teman-teman ya. Kemudian dia mengalami kenaikan lagi. Anda bisa situ ya. Saat ini memang dia membentuk kembali teman-teman ya, di situ low shadow-nya lumayan panjang, artinya memang pembelian terjadi teman-teman ketika mengalami penurunan. Ada yang masuk membeli, ada entah itu paus, entah investor yang banyak membeli beras ini sehingga penolakan penurunan itu terjadi teman-teman, seperti itu. Kalau menurut saya pribadi, kalau teman-teman memang mau menunggu ya, mau menunggu beras ini sampai di titik support yang ini, Anda bisa lihat situ ya, di titik support di tanggal berapa kemarin, di tanggal 12 bulan 5 kemarin itu ya. Kalau teman-teman mau tunggu di situ, nah di situ titik support terdekatnya teman-teman ya, Anda bisa lihat situ di kisaran harga low-nya berapa tuh ya, Anda bisa lihat situ low-nya di sekitar ujung 42 teman-teman ya, 42 sekian ya. Kalau teman-teman mau tunggu situ silakan. Bagi teman-teman mungkin yang mau membeli, menambahkan portofolio Anda di token beras ini silakan ya. Kalau menurut saya memang ini sudah peluang besar teman-teman untuk membeli ya. Bagi kalian yang ingin membeli, peluang besar untuk membeli beras ini teman-teman ini, karena Bitcoin tadi kita lihat ya turun sampai dengan 6% ke atasnya. Ketika besok ini ya, kita tidak tahu ya. Ketika besok memang Bitcoin kembali lagi mengalami kenaikan di harga 31 ribuan US per BTC-nya ataupun di harga 30 ribu ya, di atas 30 ribu. Nah, kemungkinan besar memang Bitcoin Brazil akan mengalami juga kenaikan yang tinggi lah, sekitar 20% ke atas. Nah, kalau memang Anda seorang pemain trader ya, scalping di sini, sebenarnya ini momentum juga untuk melakukan pembelian. Misalkan Anda membeli saat ini 10 juta nih teman-teman ya. Anda membeli 10 juta saat ini, ketika besok itu mengalami kenaikan sampai dengan 20%. Nah, Anda untung berapa persen tuh teman-teman? 20% dan berapa tuh kalau 10 juta? Anda bisa kali sendiri teman-teman, seperti itu. Oke, kita lihat dalam time frame 1 jam. Nah, di sini ya, dalam kacamata time frame 1 jam, price sudah mengalami kembali sideways teman-teman, sudah normal kembali ya. Anda bisa lihat situ beberapa jam terakhir memang sempat terbentuk candle bullish. Nah, di situ Anda bisa lihat candle hijau. Nah, itu candle bullish teman-teman. Kalau merah itu bearish artinya, seperti itu. Nah, di sini tadi itu ya, di sekitar jam berapa tuh ya, sekitar jam sore-sore tadi, di sini hampir-hampir membentuk candle doji. Nah, tetapi tidak terjadi teman-teman di situ. Kalau doji kan berarti di situ pembelian dan penjualan itu mengalami kenormalan teman-temannya, tidak ada dominasi pembelian besar-besaran ataupun penjualan besar-besaran. Nah, seperti itu kalau candle doji itu candle doji seperti itu teman-temannya, kalau kita membaca seperti itu. Kalau menurut saya ya, kalau kita melihat dari time frame 1 jam sini, sepertinya memang beras ini akan mengalami kenaikan ya. Dia tidak akan turun lagi di sini teman-teman ya, di sekitaran di jam berapa tadi? Di jam 15, jam 3 tadi, dengan harga terendahnya itu sekitar di ujung 47985 itu. Kalau menurut saya memang tidak akan turun di situ lagi. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, kita lanjut teman-teman ya. Jadi untuk review tentang analisa fundamentalnya, kemudian informasi-informasi datang dari Twitter ataupun proyek-proyek Bitcoin Startup Studio. Nah, sini saya akan bahas Bryce Paradise. Proyeknya sudah mulai berjalan, pembangunan vilanya sudah mulai berjalan, pembelian materialnya juga sudah dilakukan ya, di beberapa hari yang lalu itu sudah dilakukan, dan pembangunan proyeknya juga, pembangunan vilanya itu sudah mulai dijalankan teman-teman.
Nah, di sini kita melihat dari tweet Bryce, Bitcoin Bryce, Anda bisa lihat sini dia katakan ya di beberapa jam yang lalu, di beberapa hari yang lalu teman-teman ya, kemarin kalau tidak salah ini, transparansi perkembangan dan kemajuan yang dijaga Bryce Paradise. Kami bangga memiliki proyek ini di studio startup kami atau startup studio mereka. Nah, ini dia teman-teman ya, ulasan singkat Anda bisa lihat situ ya, tweet dari Bryce Paradise. Pembangunannya sudah mulai berjalan, peletakan batu pertama dimulai. Nah, ini dia teman-teman ya, pembangunan vilanya atau hotel ya seperti itu di pantai ini teman-teman, seperti itu. Nah, di sini Anda bisa lihat peletakan batu pertama dimulai, umpan langsung akan segera aktif sehingga semua orang dapat melihat kemajuan hotel secara real time. Nah, Anda bisa situ teman-teman ya, sudah mulai dilakukan pembangunan ya, batu pertamanya teman-teman, seperti itu. Nah, Anda bisa lihat di situ. Nah, kemudian di sini ya Anda bisa lihat juga ya sudah mulai membangun. Memang Bitgear Bryce ini ya, proyek Bitgear Startup Studio ini setiap hari itu ya, hampir tiap hari, kalau saya lihat teman-teman, saya lihat dari Twitter Bitgear Bryce, hampir dalam 2 hari itu ya, biasanya sih ada proyek baru lagi yang bergabung di Bitgear ini teman-teman. Di Bitgear Startup Studio ini ada proyek baru lagi ya, hampir tiap hari itu teman-teman. Pastinya lah dalam 1 minggu itu pasti ada proyek yang kerjasama dengan proyek Bitgear Startup Studio ini ya, seperti itu. Ini memang merupakan salah satu kabar baik bagi kita semua, dan memang proyek ini Bitgear Bryce ini belum berusia 1 tahun ya, ini masih berpotensi mengalami kenaikan yang lumayan tinggi. Nah, pengikutnya pun di Twitter Anda bisa lihat situ sudah sampai 145 ribuan pengikut di sosial media Twitter daripada Bitgear Bryce ini. Nah, teman-teman semua ya, mungkin itu dulu ya informasi seputar Bitgear Bryce pada kesempatan kali ini. Oke, jika kalian suka video ini jangan ragu untuk membantu kami dengan cara tentunya like, komen, silakan request, silakan teman-teman tinggalkan di kolom komentar teman-teman request ya, token atau koin apa yang perlu kita bahas teman-teman, seperti itu. Dan ya yang pastinya kalian harus subscribe, bunyikan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari kami. Dan ingat juga bahwa investasi itu memiliki resikonya masing-masing. Jadi investasikan uang duit Anda menggunakan uang santai, uang dingin, seperti itu. Oke guys, sampai jumpa video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.